Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung kembali di channel saya, di channel pembelajaran matematika bersama saya Selamat Riyadi. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi limit fungsi aljabar ya, yaitu materi kelas 11 semester genap. Namun di video kali ini kita hanya akan membahas tentang pengertian limit ya. Nah, nanti di video berikutnya baru kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal-soal limit fungsi aljabar. Oke, kita mulai dari pengertian limit ya. Apa sih limit itu? Tentu di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah limit. Kata limit dapat dianalogikan dengan kata-kata seperti mendekati, hampir saja, atau sedikit lagi. Misalnya, nilai tugas matematika yang dikerjakan oleh Dani mendekati sempurna. Nah, di sini arti kata mendekati sempurna itu tidak 100% sempurna. Atau kalau dinyatakan dalam persen, yaitu 99,999%. Tinggal sedikit lagi 100%. Oke. Nah, dalam matematika, limit ini dinotasikan dengan lim ya. Jadi ditulis lim, kemudian fungsinya limit fx ya. Jadi limit fungsi x untuk x mendekati a sama dengan L. Ya. Nah, notasi limit itu seperti ini. Nah, nilai pendekatan X ke A dapat dipandang dari dua arah, yaitu X mendekati A dari arah kiri. Jadi, bisa didekati dari arah kiri, itu nanti nulisnya seperti ini, limit fx ya. X mendekati A min. Kemudian bisa juga didekati dari arah kanan. Tulisnya nanti X A plus ya. Yang ini dari arah kiri, yang ini dari arah kanan. Nah, seperti apa maksudnya? Misalnya, sebagai contoh, tentukan nilai dari limit fungsinya yaitu x kuadrat min 4 per x min 2 dari x mendekati 1. Nah, berapa sih nilai dari limit fungsi x kuadrat min 4 per x min 2 ini untuk x mendekati 1? Jadi nilainya ini nanti kita dekati dari arah kiri. Jadi kita misalnya ngambil bilangan dari 0, kemudian 0,1, 0,11, misalnya 0,2, 0,3, sampai dia mendekati 1. Nilainya nanti akan mendekati berapa kalau kita substitusi ke sini. Nah, begitu juga dengan kita mensubstitusikan nilai x yang mendekati 1 dari arah kanan. Misalnya 2, kemudian 1,9, 1,8, 1,7 sampai mendekati 1. Oke. Terlebih jelasnya kita gambarkan dalam bentuk tabel ya. Kita siapkan tabelnya dulu. Ini adalah tabelnya. Sekarang kita substitusi nilai x yang mendekati 1 dari arah kiri. Jadi arah kiri itu di sini ya. Kita substitusi nilai x yang mendekati 1 dari arah kiri. Misalnya kita ambil 0,8. Boleh ngambil dari 0 ya. Atau misalnya dari 0,1 ya.
Cuma di sini kita ambil dari 0,8 biar nggak terlalu panjang ya. 0,8 kita substitusi ke sini. Jadi 0,8 kuadrat dikurangi 4 per 0,8 dikurangi 2. Itu hasilnya adalah 2,8. Juga sama, ini kita substitusi juga ke sini, ke fungsinya. Ini hasilnya 2,9. Ini hasilnya 2,99. Dan seterusnya. Nah, sampai mendekati 1. Nah, ini disebut sebagai limit kiri. Limit X kuadrat min 4 per X min 2 dari X mendekati 1 min. Ya, 1 min, artinya kita dekati dari kiri. Itu hasilnya ternyata dia mendekati 3. Atau kita tulis sebagai 3. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita dekati limit X kuadrat min 4 per X min 2 ini dari kanan? Kita dekati dari kanan. Misalnya kita mulai dari 1,9. Ini hasilnya itu 3,9, kemudian ini 3,8, ini jadi 3,5, ini 3,1, kemudian ini jadi 3,01, dan seterusnya. Ternyata kalau kita dekati dari kanan, terus mendekati 1, ternyata hasilnya akan mendekati nilai 3. Jadi, limit X kuadrat min 4 per X min 2, kita dekati dari kanan, ya, jadi X mendekati 1 plus ya, itu nulisnya seperti itu. Ini ternyata hasilnya juga sama dengan 3 gitu. Jadi ketika kita dekati dari kiri dan kita dekati dari kanan, hasilnya sama, yaitu sama-sama mendekati 3. Maka nilai dari limit ini, limit X kuadrat min 4 per X min 2 dengan X mendekati 1, itu hasilnya adalah 3. Suatu limit itu mempunyai nilai apabila kita dekati dari kiri dan dari kanan, itu hasilnya sama. Kalau misalnya kita dekati dari kiri, itu hasilnya berbeda dengan kita dekati dari kanan, maka limit fx dengan x mendekati a itu tidak ada ya. Kita coba contoh yang lain. Tentukan nilai dari limit x per x min 2 dengan x mendekati 2. Nah, coba kita sekarang menyelesaikan ini menggunakan tabel. Jadi kita buat tabel seperti yang tadi, di sini x, di sini fx-nya. Oke, ini adalah tabelnya. Sekarang kita akan dekati dari kiri dulu. Ya, kita dekati dari kiri limit x per x min 2 dengan x mendekati 2 ya, dari kiri gitu. Nah, berapa sih nilainya? Kita substitusi 1,9 ke sini. Ternyata hasilnya yaitu min 19. Kalau kita substitusi 1,99, ternyata hasilnya min 199. Di sini hasilnya min 1999. Dan seterusnya, kalau misalnya 1,99999 sampai 9-nya tidak terhingga, maka hasilnya nanti yaitu sama dengan negatif tak hingga. Ya. Bagaimana sekarang kalau kita dekati dari kanan, limit x per x min 2 ya, dengan x 2, x mendekati 2 dari kanan, jadi kita tulis 2 plus. Kita substitusi 2,01. Ini hasilnya yaitu 201. Ini kita substitusi 2,001 jadinya 2001. Kemudian ini jadinya 2001.
dan seterusnya. Dua hasilnya nanti akan menjadi positif tak hingga ya. Atau kita tulis saja sebagai tak hingga. Ternyata limit kiri dengan limit kanan ini berbeda. Ini menjadi negatif tak hingga, artinya min sampai sangat banyak ya. Yang ini positif sampai sangat banyak atau positif tak hingga. Maka limit dari ini, limit x per x min 2 dengan x mendekati 2 tidak ada. Karena limit fx x mendekati 2 min ini tidak sama dengan limit fx x mendekati 2 plus ini tidak sama, maka limit fx x mendekati 2 itu tidak ada. Oke. Nah, sekian dulu untuk materi pengertian dari limit fungsi. Ya. Nah, nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana cara kita mencari nilai limit ya, tanpa kita harus menggunakan tabel-tabel seperti ini. Sampaikan di kolom komentar jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.